Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Pakuwon mengucapkan selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus dalam ibadah online GKI Pakuwon, dan kami mengharapkan partisipasi saudara dalam ibadah minggu-minggu selanjutnya. Informasi kebaktian. Kebaktian minggu pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Dani Purnama dari GKI Citra 1 dengan tema Hidup dalam Kasih Allah Trinitas. Sedangkan kebaktian minggu depan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yerusa Maria Agustini. Persekutuan Pemuda mengundang pemuda dan pemudi untuk berpartisipasi di acara Persekutuan Pemuda dalam bentuk Zoom meeting yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Minggu 30 Mei 2021 waktu pukul 17 WIB, tema Remember Me, dilayani oleh Bapak Freddy Liao. Ibadah tengah minggu hari tanggal Rabu 2 Juni 2021, pelayan firman Pendeta Immanuel Kristo, tema Terhina namun tetap beriman, liturgos Saudari Melisa. Doa syafaat Penatua Greta Kristanti. Jemaat dapat mengikuti ibadah tengah minggu pada hari Rabu pukul 19.00 WIB melalui kanal YouTube channel GKI Pakuwon. Kelas katekisasi jemaat. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum menerima baptis dewasa dan CD atau pengakuan percaya maupun yang telah menerima baptisan atau pasca baptis dan CD untuk mengikuti kelas katekisasi jemaat yang diadakan setiap hari Jumat minggu kedua dan keempat pada pukul 18.00 WIB melalui Zoom dan YouTube GKI Pakuwon. Kelas katekisasi dibimbing oleh Pendeta Yerusa Maria Agustini dan tim. Jadwal serta tema katekisasi bulan Juni adalah sebagai berikut. Jumat 11 Juni 2021, temanya Siapakah Tuhan? Jumat 25 Juni 2021, temanya Alkitab. Pelantikan pengurus Klinik Pratama Jelambar. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 8.30 pagi WIB dilayani oleh Pendeta Yerusa Maria Agustini. Akan dilaksanakan pelantikan pengurus Klinik Pratama Jelambar tahun pelayanan 2021-2023. Susunan pengurus Klinik Pratama Jelambar dapat disimak di layar serta dibaca di warta jemaat. Mohon dukungan doa dari jemaat dan simpatisan. Pewartaan media OIC. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan bahwa untuk menertibkan penyebaran informasi kegiatan-kegiatan acara GKI Pakuwon melalui media sosial, serta meningkatkan efisiensi penyebaran informasi secara broadcast, maka tim Online Information Center OIC sudah menerapkan sistem informasi terpusat, yaitu melalui 1 WAG informasi jemaat pada nomor WhatsApp OIC 0811 8203 889. Kedua, aplikasi GKI Pakuwon. Ketiga, web GKI Pakuwon. Keempat, medsos GKI Pakuwon. Demikian disampaikan untuk dapat diketahui oleh jemaat dan simpatisan. Jemaat dipersilakan mengambil waktu teduh sejenak.
Hidup kita hingga saat ini telah dilimpahinya dengan damai sejahtera. Marilah kita membagikan damai sejahtera Allah dalam lingkungan kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan dajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan dajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan dajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan dajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, di awal ibadah kita pada pagi hari ini, kita datang dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan. Saudara-saudara baik yang hadir secara terbatas di gedung gereja ini maupun juga saudara-saudara yang mengikuti kebaktian dari tempat masing-masing melalui media online secara live streaming. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, yaitu hari Minggu pertama setelah kita merayakan Pentakosta. Ya. Minggu Trinitas adalah momen di mana kita boleh mengingat kembali doktrin Trinitas, sekaligus menegaskan kembali dasar iman Kristen pada Allah Trinitas tersebut, yaitu Allah yang dengan 3 pribadi sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terus berkarya dalam persekutuan kasih untuk kebaikan dan mendatangkan damai sejahtera bagi seisi dunia. 1 Yohanes 4 ayat 13-14 menyatakan demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Karya Allah Trinitas ini menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera bagi kita semua.
damai sejahtera yang hidup dan menghidupkan bagi seisi dunia. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan bagimu, bagiku dan siapapun yang ada di dunia ini. Bagimu, bagiku dan siapapun yang ada di dunia ini. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan berlimpah sekarang dan selamanya. Bersiaplah menerima berlimpah sekarang dan selamanya. Bersiaplah menerima. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan tak dapat berdiri sendiri, hendaknya kau bagi-bagi. Tak dapat berdiri sendiri, hendaknya kau bagi-bagi. Saudara-saudara, marilah saat ini kita mengakui dosa dan kesalahan kita melalui nyanyian dari PKJ 40 bait pertama dan kedua. Kita berdoa. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu.
Saudara-saudara, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, anugerah pengampunan itu sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 10 ayat 10 sampai 11 demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Allah. Karena hanya kasih karunia-Mu sajalah yang membuat kami bisa menjadi kami seperti adanya saat ini. Hanya karena anugerah-Mu sajalah membuat kami bisa melalui hari demi hari kehidupan kami yang tidak mudah ini. Dan pagi ini karena berkat Tuhan jugalah membuat kami bisa berada di rumah Tuhan ataupun ikut dalam ibadah minggu ini untuk bersama-sama ada dalam persekutuan kasih di mana Tuhan hadir untuk menopang, menolong, menguatkan, meneguhkan kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan Tuhan, baik lewat lagu-lagu pujian yang kami naikkan, lewat doa-doa yang kami panjatkan, dan sebentar kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk boleh menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca bagian Alkitab, dan ketika hamba-Mu ini membagikan perenungan firman Tuhan, kami semua boleh disapa dan mendengar sapaan Tuhan itu dengan jelas untuk kami pribadi demi pribadi, untuk keluarga demi keluarga, dan untuk jemaat Tuhan di sini. Supaya suara Tuhan itu juga boleh menuntun kami, mengingatkan kami, menegur kami, tapi sekaligus menghibur dan menguatkan, meneguhkan kami untuk terus menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dari Allah sendiri. Tolong hamba-Mu di tengah segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya,
Pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selaku umat percaya, kita kadang gagap saat diminta untuk menjelaskan pengajaran tentang Allah Trinitas. Benar tidak? Ketika ada orang minta, coba tolong jelaskan tentang Allah Trinitas menurut ajaran kekristenan. Wah, kadang-kadang kita tergagap-gagap itu untuk menjelaskannya. Di satu pihak kita menegaskan Allah di dalam Kristus adalah Allah yang esa. Namun di pihak lain kita juga menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdiri sendiri. Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki kepribadiannya sendiri.
Nah, bagaimana kita menjelaskan konsep Allah Trinitas ini atau Allah Tritunggal ini? Kita banyak dibantu oleh contoh-contoh. Salah satu yang menarik adalah yang disampaikan oleh seorang teolog namanya Yohanes Damaskus. Ini dari abad ke-7, saudara. Ya. Contoh yang dipakainya ketika mau menjelaskan tentang rahasia Allah Trinitas itu, dia katakan seperti susunan telur. Susunan sebutir telur. Nah, telur itu kan terdiri dari apa? Dari kulit luar, lalu ada putih telur, lalu ada kuning telur di dalamnya. Ya. Beda-beda kan? Ada kulit, ada putih telur, ada kuning telur. Bisa dipisahkan? Enggak, kalau yang namanya telur ya itu satu kesatuan. Ya. Ketiga aspek atau bagian dari telur tersebut terpisah, tapi sekaligus juga menyatu. Berbeda tapi sekaligus sama jadi satu. Pemahaman ini yang kemudian berkembang, yang kita sebut sebagai pemahaman perikerosis. Ya. Perikoresis itu mengatakan, dalam bahasa Indonesia perikoresis juga susah diterjemahkannya. Disebutnya sebagai berkelindan. Paham gak dengan kata berkelindan? Apa itu berkelindan? Padahal itu bahasa Indonesia. Ya. Berkelindan itu seperti katanya gambaran penari. Penari, saya pernah menonton pertunjukan tari Rama dan Sinta. Kalau saudara-saudara pernah ke Candi Prambanan, ada pertunjukan Rama dan Sinta. Itu terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan tariannya. Mereka menari berkelindan itu. Berkelindan maksudnya mereka dua pribadi, tapi menyatu, saling mengisi satu sama lain. Tarian Rama dan Sinta tidak bisa dimainkan oleh satu orang saja. Ya, mesti dua orang. Dan dua orang ini kemudian saling mengisi, saling menjalin. Itu yang namanya berkelindan sehingga terciptalah keterjalinan yang harmonis. Nah, pemahaman Trinitas yang kita pahami sebagai perikoresis tadi mengungkapkan keterjalinan seperti itu. Keterjalinan ketiga pribadi Allah yang saling menari mengungkapkan kasih ilahi, mencurahkan rahmat keselamatan kepada seluruh ciptaan, termasuk kepada kita, umat manusia. Nah, pada hari Minggu Trinitas hari ini, kita diajak untuk menghayati bahwa Allah adalah Allah persekutuan di dalam kasih. Allah Trinitas yang kita percaya itu adalah Allah persekutuan di dalam kasih yang dalam kejamakannya saling mengisi, menjalin karya untuk kebaikan dunia, menjalin karya untuk seluruh ciptaan. Karenanya kalau Minggu Trinitas ini dirayakan bukan sekedar kita cuma mengingat lagi konsep Trinitas, tapi sebenarnya kita diajak kalau Allah kita, Allah yang kita sembah itu adalah Allah persekutuan yang menjalin relasi kasih begitu rupa untuk menghasilkan karya terbaik buat umat manusia. Maka saudara dan saya sebagai umat yang direngkuh dalam persekutuan kasih itu, mari terus hidup dalam persekutuan kasih tersebut. Mari terus hidup berkarya dalam persekutuan kasih tersebut, supaya mendatangkan rahmat, damai sejahtera dan kebaikan bagi sesama. Saudara-saudara, Alkitab kita tidak pernah memakai kata Trinitas barang sekalipun. Coba dicari. Ketemu kata Trinitas atau Tritunggal? Tidak pernah ada. Ya. Sama seperti kata Alkitab itu sendiri. Dalam bahasa Yunaninya Biblos atau Biblia. Tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Ya. Namun ini tidak berarti Alkitab tidak mengajarkan cara berpikir trinitaris. Sebaliknya seluruh Alkitab perlu kita baca lewat kacamata trinitaris ini. Bacaan kita hari ini memberi kesempatan kepada kita untuk memahami karya Allah trinitaris itu. Karya Allah Trinitas yang penuh kasih itu. Yohanes 3 khususnya ayat 16 sudah menjadi ayat hafalan rasanya seluruh orang Kristen saat dunia itu ya. Kalau Yohanes 3 ayat 16. Nah, Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 mengisahkan tentang seorang yang namanya Nikodemus. Ia bukan seorang sembarangan,
ia termasuk kaum Farisi dan juga seorang pemimpin agama Yahudi. Orang Farisi ini adalah orang yang amat berpendidikan dan memberlakukan hukum Taurat secara ketat. Dan ini pemimpinnya lagi datang menemui Yesus. Dan ini karena orang berpendidikan dan pintar, dia datangnya juga dengan penuh perhitungan. Pilih waktu yang tepat, malam hari. Ya. Logikanya bermain. Ya. Ini saat Yesus tidak dikerumuni banyak orang. Wah, kalau pagi sampai siang sampai sore itu diikuti banyak orang-orang berkerumun. Nikodemus pikir susah kalau ngajak diskusi di tengah kerumunan seperti itu. Maka dia pilih waktu yang tepat, malam hari. Selain itu keadaan ini sepi, sehingga ia sebagai pemimpin agama Yahudi tidak kehilangan muka kalau dia harus kemudian menemui Yesus dan mengajak diskusi. Kenapa? Karena kan berseberangan ya saudara ya. Para pemimpin agama Yahudi dengan Yesus itu berseberangan. Tapi ini Nikodemus sudah jadi simpatisan ini. Pengen tahu lebih banyak. Maka cari waktu yang tepat. Ya. Disitulah Nikodemus berdiskusi dengan Yesus soal kerajaan Allah. Dan dalam pandangan orang Farisi, seseorang bisa menikmati kerajaan Allah itu, bisa selamat masuk dalam kerajaan sorga itu, kalau apa? Kalau mereka memberlakukan hukum Taurat secara ketat, secara detail. Itu yang ada yang jadi pegangan hidup mereka. Mereka selamat masuk kerajaan sorga kalau memberlakukan betul perintah-perintah Tuhan itu secara ketat. Nah, rupanya tidak demikian dengan yang Yesus katakan. Yesus katakan seseorang bisa menikmati kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan sorga itu bila ia lahir kembali. Wah, membingungkan. Apalagi dari tadi logikanya udah main kan, benar-benar dipakai untuk datang aja cari waktu yang tepat, logis. Ketika Yesus bilang masuk kerajaan Allah mesti lahir kembali, logika kemudian Nikodemus berkata, bagaimana mungkin orang setua saya bisa lahir kembali? Gimana caranya? Ya. Nah, kesalahpahaman Nikodemus muncul karena ia mencoba memahami yang adikodrati, yang ilahi itu dengan akal manusiawi yang penuh keterbatasan ini. Kadang kita juga ada di titik itu, saudara ya. Rasanya pengen tahu dan merasa sudah tahu. Ketika menggenggam doktrin-doktrin tertentu dan lalu mengatakan saya tahu dan yang di luar yang saya tahu salah. Nah, itu kesalahpahaman Nikodemus ketika dia bertemu dengan sesuatu yang adikodrati, memahami yang ilahi itu dengan akal manusiawinya yang penuh keterbatasan. Selain itu, karena salah paham itu terjadi karena ia mencoba memahami kerajaan Allah adalah upaya bisa diraih karena kerja keras dari pihak manusia. Semata-mata karena manusia bisa mengerjakan perintah-perintah Tuhan dan aturan-aturannya. Yesus justru mengajarkan dengan menegaskan orang bisa lahir kembali dan bisa menikmati kerajaan Allah. Pertama-tama bukan karena kerja keras manusia, tapi karena kasih Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi karena rahmat dari Allah. Nah, setidaknya ada 3 hal yang kita pelajari dari bacaan hari ini, saudara. Yang pertama, Allah Trinitas ini karena kasih-Nya, Ia mau menjumpai dan mengampuni manusia berdosa. Nah, ini juga bukan perkara yang mudah buat orang Yahudi. Bukan perkara yang mudah untuk orang Israel berjumpa dan beribadah kepada Allah. Mereka butuh pengantara untuk bertemu dengan Allah. Ya. Maka ada para imam yang bertugas untuk membawa persembahan dari umat, dibawa ke hadapan Allah.
Lalu imam ini juga mendengarkan sabda Tuhan lalu disampaikan kepada umat. Jadi lihat, dalam tradisi Yahudi tidak mudah manusia itu berjumpa dengan Tuhan. Susah, bahkan ada kengerian di dalam diri manusia ketika mau bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena merasa saya berdosa, saya tidak layak mau ketemu dengan Allah yang Maha Kudus. Maka di tengah kengerian itu mereka harus pakai pengantara untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Ada upaya memang dari manusia untuk naik menjumpai Allah itu. Lewat persembahan kurban, lewat persembahan ini dan itu, lewat tingkah laku saleh yang dilakukan, itu upaya manusia untuk naik berjumpa dengan Allah. Tetapi upaya manusia untuk naik itu tidak pernah berhasil. Karenanya Allah lah yang kemudian turun untuk menjumpai manusia. Yohanes 3 ayat 13 tadi mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga karena gak sanggup, gak bisa, gak akan mampu selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Mustahil tiap upaya kita untuk naik menjumpai Allah. Maka Dia yang penuh kasih itu yang memilih untuk turun menjumpai saudara dan saya. Untuk apa Ia turun menjumpai kita? Jelas sekali. Bukan untuk membinasakan, tapi untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Bukankah itu sebuah rahmat yang luar biasa? Ketika Allah di tengah kemahakudusannya justru rela untuk turun menjumpai kita, menjadi sama dengan kita lewat anak tunggalnya itu. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghabisi, bukan untuk membinasakan, tapi justru untuk mencari yang terhilang, untuk meraih yang tersesat, untuk mengampuni yang berdosa. Maka hal pertama yang kita belajar hari ini, Allah Tritunggal, Allah Trinitas adalah Allah yang mau menjumpai dan mengampuni kita. Karenanya kita pun perlu meneladan Allah dalam hidup bersama yang lain. Mari kita punya hati yang mau menjumpai, yang mau mengampuni, yang mau mencari, yang mau memaafkan, yang mau merangkul dan meraih. Jika terjadi selama ini mungkin ketidaksepahaman, konflik, persoalan, permasalahan-permasalahan, perbedaan-perbedaan, bahkan permusuhan. Allah memberi teladan kan sebenarnya kita ini musuh Allah karena dosa. Tapi Dia mencari yang tadinya musuh itu, menemukannya dan meraihnya lagi. Dan itu menjadi tugas kita sekarang. Ketika dalam kehidupan bersama, dalam persekutuan kita sebagai gereja, ada saja kan hal-hal yang kemudian menimbulkan perbedaan, perpecahan, persoalan, konflik. Tugas gereja bukan untuk menyingkirkan orang-orang yang berbeda, justru untuk meraih, merangkul, menemukan lagi, mencari, supaya kemudian masuk lagi dalam persekutuan kasih. Hal yang kedua yang kita belajar, Allah adalah Allah yang setelah mencari, itu meraih dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Yohanes 3 ayat 5 menegaskan demikian, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Apa artinya? Air menjadi simbol pembersihan. Pembersihan dari apa? Dosa-dosa kita dihapus, dibasuh bersih, masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena pertama-tama kita dibersihkan, dibasuh bersih dan diampuni dosa-dosa kita. Dibersihkan, diampuni, dibasuh.
Jadi bukan kita yang sanggup dengan sendirinya membasuh bersih diri kita. Tidak sanggup. Tidak sanggup kita menebus diri kita sendiri dari dosa. Tidak sanggup. Maka dipakai kata kerjanya yang pasif tadi ya. Dibersihkan, dibasuh, diampuni. Oleh siapa? Oleh karya Tuhan. Dilahirkan dari air berarti kita dibersihkan dari segala dosa. Lalu kemudian ada dilahirkan dari roh. Apa ini artinya? Dalam bahasa aslinya, roh itu berarti memang angin atau nafas yang menggerakkan dan menghidupkan. Setelah dibasuh bersih dari dosa, maka orang yang hidupnya baru ini digerakkan, diberikan nafas kehidupan yang baru. Yang menghidupkan dan menggerakkan orang yang diampuni dosanya itu untuk menjalani kehidupan yang baru. Nah, orang yang seperti inilah yang lahir kembali. Jadi pribadi yang baru, yang harus berbeda dari pribadi yang sebelumnya, dari hidupnya yang lama. Menarik sekali. Kalau dalam pembacaan leksionari sebenarnya hari ini dibaca juga Roma 8. Roma 8 ayat 15-16 menegaskan begini. Bagaimana orang yang sudah dibasuh bersih dari dosa itu dilahirkan juga di dalam pimpinan roh. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita sanggup berseru ya Aba ya Bapa. Dan roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa bukan? Bukankah ini sebuah anugerah besar ketika saudara dan saya diubah dari hidup manusia lama yang mestinya musuh Allah, yang semula adalah musuh Allah, menjadi anak-anak Allah, yang boleh menyebut Allah kita sebagai Bapa. Coba mana perhatikan, adakah keyakinan agama yang boleh menyebut Allahnya, sesembahannya sebagai Bapa? Rasanya cuman kita, saudara. Bukankah ini sebuah hak istimewa diberikan kepada kita? Ya. Ini terjadi hanya karena Allah Tritunggal itu meraih, merangkul, bukan membuang dan menyingkirkan. Terhadap yang tadinya dianggap musuh itu, kalau manusia ketemu musuhnya kan pengennya menyingkirkan, pengennya membuang, membalas kalau bisa. Balasnya berkali-kali lipat dari sakitnya saya. Itu manusia dan manusiawi. Tapi kita manusia baru. Allah kita memberi contoh kepada yang mestinya dibuang ini. Allah justru merangkul. Pada mestinya disingkirkan itu, Allah justru meraih dan mengubahnya menjadi anak-anaknya. Bukankah itu sebuah anugerah yang sangat-sangat besar, yang mestinya tidak boleh kita sia-siakan, yang mestinya tak boleh kita tampik. Dan dalam titik itu kita juga meneladan karya Allah. Ketika hidup dalam komunitas, kita mestinya memiliki hati yang mau juga meraih dan merangkul mereka. Yang mungkin karena perbuatan tingkah lakunya pernah ada di garis yang berbeda jauh dengan kita. Bahkan menjadi musuh-musuh kita. Punya kelapangan hati untuk meraih dan merangkul kembali. Supaya mereka juga kemudian hidup dalam persekutuan kasih seperti yang kita alami dari Allah. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Allah Trinitas itu adalah wujud persekutuan kasih dan wujud pemberian diri. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Bapa mengasihi dunia, ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya dunia selamat. Karena Yesus mengasihi dunia, ia memberikan nyawanya, supaya kemudian dunia diselamatkan. Karenanya memang karya Allah Trinitas adalah sebuah bentuk wujud kasih dan pemberian diri. Persekutuan cinta kasih tiga pribadi Allah
yang sepenuh-penuhnya menghadirkan diri bagi dunia dan terus memperluas lingkaran kasih itu supaya semakin banyak orang diraih dan dirangkul. Dan hanya di dalam persekutuan cinta kasih bersama itu, saudara dan saya dan seluruh manusia memperoleh keselamatan sejati. Karenanya, pelajaran ketiga buat kita ketika kita belajar tentang doktrin Trinitas adalah mari punya hati yang juga mau menghadirkan diri dan memberi diri bagi kebaikan dunia. Belajar Allah Trinitas bukan cuma menghafal bagaimana menjelaskannya ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, tetapi bagaimana kita ikut meneladan karya Allah. Yang ketiga ini berarti dengan mau menghadirkan diri dan siap memberi diri bagi kebaikan dunia. Dan ini sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena dunia saat ini adalah dunia yang sakit. Dunia yang karena sakit itu makin kesini, makin kejam, makin egois. Mau cari selamat sendiri. Mau cari sembuhnya sendiri. Tidak peduli pada yang lain. Nah di tengah titik itulah Allah Trinitas dengan persekutuan kasih-Nya justru masuk ke dalam dunia yang sakit itu. Dan memberi diri supaya dunia dipulihkan, disembuhkan. Sangat tepat dengan konteks kita sekarang, saudara. Di tengah pandemi makin kentara sekarang. Orang yang mungkin beberapa waktu yang lalu pakai topeng-topeng, sekarang pandemi itu membuka topeng-topeng itu. Orang ditelanjangi menjadi seperti kelihatan nyata nih. Mana-mana orang yang egois, mana-mana orang yang mau selamat sendiri kelihatan sekarang. Ya. Vaksinasi misalnya. Kan ada urutannya mestinya ya. Lansia dulu, begitu kan? Lalu sudah gitu ada apa itu ya waktu itu aparatur negara ya. Orang-orang yang berada di garda terdepan untuk berhadapan dengan menghadapi pandemi ini. Lalu kemudian ada pemuka-pemuka agama. Tapi kadang-kadang kemudian orang berusaha untuk memakai kesempatan-kesempatan itu mencari dalih, cari-cari alasan untuk dapat duluan vaksin. Ngaku-ngakulah sebagai pendeta, ngaku-ngaku sebagai aktivis gereja, padahal nggak ada kegiatannya sebagai aktivis gereja. Wah itu persoalan di tempat-tempat vaksin ributnya soal itu. Bawa surat lagi, ngerinya itu bawa surat dari gereja bahwa ini menerangkan saya sebagai pasangan pendeta, aktivis gereja. Ini belum saatnya, tetapi itu yang terjadi. Nah saudara dan saya ketika belajar soal Allah Trinitas, justru Allah mau menghadirkan diri dan memberi diri. Di tengah dunia yang rusak, egois, hancur ini, Allah masuk untuk memulihkan. Di tengah konteks pandemi, jangan pernah berpikir untuk selamat sendiri. Udah bukan zamannya untuk berpikir itu. Maka mari rawat kehidupan bersama. Saudara-saudara merasa saya sudah kuat, sudah nggak ada masalah, lalu bebas-bebas nggak mau pakai masker, saya udah divaksin, aman saya, lalu pergi kemana-mana dengan bebas. Yang aman menurut ukuran kita belum tentu aman untuk yang lain. Di situ kita diminta untuk menghadirkan diri, bukan untuk mencelakai, tapi untuk ikut merawat kehidupan, bahkan memulihkan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi bagaimana kalau ditanya dengan Allah yang orang Kristen percaya? Berarti ini satu Allah tiga pribadi atau bagaimana? Apakah Allah orang Kristen itu Allah yang banyak, lebih dari satu? Saudara-saudara kita tahu, ini enak nih kalau banyak yang bisa main musik menjelaskan ini enak nih. Ya. Bahan dasar untuk membuat musik adalah not-not tangga nada.
Do, re, mi sampai si, begitu ya. Kalau kita mainkan satu demi satu not demi satu not tangga nada itu, maka akan menghasilkan alur melodi. Do, mi, sol, re, fa, la gitu ya. Itu menghasilkan alur melodi. Satu-satu kita mainkan. Tapi kalau kita mainkan 3 not jadi satu, barengan, misalnya do, mi, sol, akan menghasilkan apa yang namanya akord. Ya, akord kalau do, mi, sol apa berarti? C mayor, betul ya? Saya cuma taunya itu. Jadi jangan anggap saya pinter musik, enggak ya. Cuma taunya itu, C mayor aja, do, mi, sol. 3 yang berbeda kan tadi kan? Do, mi, sol itu 3 berbeda. Tetapi menjadi satu akord yang harmoni ketika dimainkan bersama. Kira-kira begitu Allah Tritunggal. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan, tidak pernah ada ilustrasi yang bisa mewakili pemahaman tentang Allah dan karyanya yang begitu luar biasa. 3 jadi satu. Di tengah perbedaan tadi, bisa kemudian mengalun jalinan suara yang indah. Jadi satu akord, seperti satu persekutuan yang akrab dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karenanya ketika Allah Bapa berkarya, maka di situ kita meyakini Putra dan Roh Kudus juga hadir, berkarya, menyatakan diri kepada manusia. Ketika Sang Anak berkarya, maka Sang Bapa dan Roh Kudus juga hadir untuk bersama-sama menyelamatkan dunia. Ketika Roh Kudus berkarya, maka Sang Bapa dan Anak ikut serta mendatangkan damai sejahtera buat dunia. Tidak pernah berjalan terpisah sendiri-sendiri. Ketiganya adalah Allah persekutuan di dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekalipun kita tahu bahwa Allah Trinitas yang kita percaya adalah Allah yang mau mendekat kepada kita, mau turun menjumpai kita, mau meraih kita, merangkul kita karena cintanya. Tapi di sisi lain kita tidak boleh juga meremehkan kenyataan bahwa Allah adalah Dia yang melampaui manusia, melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya. Ia tetap Allah yang berada jauh di atas manusia dan berdaulat atas hidup seluruh ciptaan. Jadi ketegangan ini tetap ada. Kenapa? Karena kalau kita terus menganggap bahwa Allah dekat, lalu kemudian kadang-kadang kita lupa, meremehkan. Di titik ini kita harus sadar bahwa Dia tetap Allah yang begitu rupa besar dan maha besar. Dan di titik itu kita harus tetap ada dalam kesadaran bahwa saya terbatas untuk memahaminya. Tapi saya merasakan betul karyanya dalam hidup ini. Nah, kisah ini, saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah kisah yang sering sekali dibagikan kalau kita bicara tentang Allah Trinitas. Kisah dari seorang bapak gereja namanya Agustinus. Satu kali, Agustinus berjalan di tepi pantai, berpikir keras tentang apa artinya Allah Trinitas. Setelah beberapa saat lamanya dia melihat seorang anak kecil yang di tepi pantai itu sedang menggali lubang. Gali lubang. Lalu Agustinus berkata, "Nak, kamu gali lubang buat apa?" Anak itu menjawab, "Aku gali lubang ini, aku mau pindahkan seluruh air laut itu masuk ke lubang ini." Lalu Agustinus itu bilang, "Nak, bagaimana mungkin air laut yang begitu banyak mau kamu pindah ke lubang yang kecil ini di pantai?" Nah, anak itu kemudian menjawab, "Ya sama Pak, bagaimana mungkin Bapak ingin memasukkan misteri Allah yang begitu besar ke dalam pemikiran manusia yang sangat kecil ini?" Dan menurut cerita legenda itu, setelah mengatakan ini, anak itu tiba-tiba hilang. Saudara-saudara, cerita ini mau mengingatkan kita. Allah yang tak terbatas itu memang membuka dirinya untuk kemudian menjumpai kita dan dikenal oleh kita.
Tapi Dia tetap Allah yang sebenarnya begitu besar dan tak terjangkau oleh pemikiran kita yang terbatas ini. Ya. Oleh karena itu sikap terbaik, sikap utama ketika kita berjumpa dengan Allah yang berinisiatif menawarkan cinta kasih-Nya kepada kita. Sikap utama dalam meneladan, dalam bertemu dengan Allah yang seperti ini. Sudah nggak usah ribet dengan menghafal doktrin-doktrin tentang Allah Trinitas. Tapi bagaimana kemudian kita meneladan karya Allah Trinitas itu dalam kehidupan kita. Diulang sedikit. Pertama, karyanya adalah mau mencari, menjumpai, dan mengampuni. Yang kedua, karyanya adalah meraih dan merangkul. Bahkan mengubah keadaan dari musuh jadi anak. Berarti itu membangun relasi baru. Yang ketiga, punya hati yang peduli dan siap untuk berbagi, memperluas lingkaran cinta kasih bagi dunia. Selamat merayakan karya Allah Trinitas dalam kehidupan kita. Selamat menikmati cinta kasih-Nya dan meneladaninya, serta membagikan kasih itu kepada sekeliling kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami juga bersyukur kalau dalam ibadah ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan membawa syafaat kami. Tak putus-putusnya kami berdoa untuk pemulihan seluruh umat manusia dan ciptaan. Ketika hari-hari ini kami masih berjuang keras untuk mengatasi pandemi COVID-19. Di samping kami juga menghadapi begitu banyak bencana alam. Disinilah kami harus mengaku bahwa manusia memiliki begitu besar kerapuhan. Bahkan di hadapan alam, makhluk ciptaan yang lain yang begitu kecil, kami kerap tak berdaya. Disinilah keangkuhan kami sebagai manusia diporak-porandakan. Karenanya kami mau belajar menata diri dan hidup kami lebih baik. Mau hidup lebih harmonis dengan sesama manusia dan juga dengan alam ciptaan Tuhan. Supaya bukan kehancuran yang kami dapat, tapi kehidupan yang kembali pulih dan baik. Kami berdoa Tuhan untuk penanganan pandemi yang dilakukan di seantero pelosok dunia. Para tenaga medis, para ahli yang
mencoba untuk berkejaran dengan waktu untuk menemukan vaksin yang tepat. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, hikmat juga pada para pemimpin bangsa. Mereka yang punya wewenang untuk menggunakan wewenangnya juga dengan benar dan tepat. Supaya menangani pandemi ini menjadi pekerjaan bersama seluruh umat manusia. Bahu-membahu, melupakan konflik dan peperangan. Justru kami mau berperang bersama untuk mengatasi virus corona ini. Berikan di dalam hati kami juga kerinduan untuk ikut merawat kehidupan. Bukan sekedar mau selamat sendiri, bukan sekedar aman sendiri. Tapi bagaimana ketika kami hadir berjumpa dengan yang lain, kami membagikan kehidupan yang bertanggung jawab. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, terkhusus GKI Pakuwon. Kami berdoa untuk Pendeta Yerusa Maria beserta dengan keluarga, para penatua, badan-badan pelayanan, aktivis-aktivis, dan anggota jemaat serta simpatisan yang bergabung di jemaat ini. Biarlah kami boleh menjalin persekutuan kasih yang hangat, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima, berkelindan, saling mengisi satu dengan yang lain, supaya gerak langkah kami menjadi gerak langkah yang mendatangkan damai sejahtera dan berkat buat setiap orang yang berelasi dengan kami. Bukan sebaliknya, justru menjadi sandungan buat yang lain. Supaya gerak langkah kami kemudian senantiasa memuliakan Tuhan lewat apa yang kami kerjakan. Bukan mencari kemuliaan diri. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gerejawi yang kemudian harus disesuaikan di tengah masa pandemi ini. Biarlah Tuhan berikan kreativitas, semangat, dan kesehatian untuk mengerjakan tugas-tugas dan karya-karya layanan baru ini, supaya kehadiran gereja tetap relevan dan signifikan, baik bagi umatnya maupun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Kami mengingat saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan lemah fisik, sakit, dan dalam pemulihan. Kami percaya mereka terus ada dalam cinta kasih Tuhan. Mereka tidak pernah dilupakan. Dan Tuhan berkarya begitu rupa, mendatangkan kebaikan, kelegaan, bahkan pemulihan dan kesembuhan. Lewat tangan para dokter, lewat para perawat, lewat obat-obatan yang dikonsumsi, lewat terapi yang dilakukan. Dan terutama Tuhan berkarya untuk memulihkan lewat perawatan penuh cinta kasih dari keluarga dan sanak famili. Kalau Tuhan berkenan ikut sertakan kami dalam karya pemulihan buat kebaikan saudara-saudara kami. Lewat apapun yang bisa kami kerjakan. Supaya kehadiran kami, sapaan kami, sentuhan kami, pelukan kami, membuat mereka merasa bahwa mereka tidak pernah dibiarkan bergumul sendirian. Tuhan, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami punya banyak tugas tanggung jawab di minggu yang baru ini. Kami mohon hikmat dan tuntunan Roh Tuhan, supaya kami dimampukan mengerjakan tiap tugas tanggung jawab kami ini dengan benar, dengan bertanggung jawab dengan optimal dan berhasil. Dan hasilnya mau kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah jemaat yang terkasih, kita membawa persembahan kita sebagai bentuk syukur kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut. persembahan ini. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat beribadah di tempat ini. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan telah disampaikan. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Ajarkan kami untuk tetap bersyukur. Pada saat itu Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami.
Kiranya Kau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk kegiatan pelayanan di tempat ini maupun di tempat-tempat lain, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.